Selamat siang saudara ya, senang bisa share sama saudara, bisa cerita-cerita. Sepanjang bulan ini kita membahas tentang God and My Life. Ya, kalau saudara mengikuti seri pengajaran di CLCC. Dan minggu lalu kita diajar tentang iman, bagus banget ya. Pastor Leonardo Samsuri, bagus banget. Nah, dan minggu pertama di bulan ini ada Pastor Andi yang membahas tentang kehendak Tuhan atas hidup kita. Yang saya tahu gini bahwa Tuhan mempercayakan sesuatu buat hidup kita. Setuju? Kita tuh menjadi orang-orang yang dipercaya sama Tuhan untuk ada di dunia ini. Orang-orang yang dikasih kesempatan dan dikasih potensi sama Tuhan. Makanya talenta, ada bilang 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Gak peduli dengan banyaknya talenta kalau buat saya. Yang terpenting gini, apa yang kita lakukan dengan talenta yang Tuhan kasih buat hidup kita. Setuju? Apakah talenta itu mau banyak, mau sedikit, kalau banyak pun, kalau hanya dikubur juga buat apa? Tuhan gak pernah merancangkan seperti itu. Makanya firman Tuhan bilang yang mengubur talenta disebut hamba yang jahat. Nah, saya berharap kita bisa belajar sesuatu dengan talenta, dengan kepercayaan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Dan juga Pastor Andi bahas tentang Simpson. Ya, saya suka cerita Simpson. Kalau saudara lihat Simpson luar biasa dengan banyak potensi yang Tuhan beri dalam hidup Simpson. Ya, tapi lagi-lagi ada pilihan-pilihan yang salah dalam perjalanan kehidupannya. Keputusan-keputusan yang membuatnya sepertinya melenceng dari rencana Tuhan. Dari cerita Simpson saya hanya membayangkan bahwa Tuhan memberi kita potensi, talenta, ya. Tuhan juga memberikan pilihan-pilihan buat hidup kita. Tuhan sepertinya kasih kebebasan buat hidup kita. Ayo pilih sesuatu buat hidup kita. Putuskan sesuatu buat hidup kita. Dan cerita Simpson itu buat saya sangat membuat kita berpikir tentang keputusan-keputusan yang kita buat. Seringkali kita nggak memandang penting dengan keputusan-keputusan yang kita putuskan. Ya, padahal ini dari cerita Simpson saya dapatkan ini. Kita bebas untuk mengambil keputusan, tapi kita tidak bebas dengan konsekuensinya. Setuju saudara? Saudara bisa pilih apapun dalam kehidupan saudara. Saudara bisa putuskan apapun dalam kehidupan saudara. Tapi saya mau bilang gini, kita gak pernah bebas dengan konsekuensinya. Setiap keputusan yang kita buat itu ada konsekuensinya sendiri. Itu ada pertanggungjawabannya. Makanya gini, ayo sadari itu, ayo pikirkan itu, ayo berpikirlah dengan hati-hati. Karena waktu keputusan-keputusan yang kita buat itu salah, keputusan itu sepertinya sedang keluar dari rencana Allah. Bukannya gak mungkin untuk kembali menggenapi rencana Allah. Tapi kalau kita lihat dari cerita Simpson, sudah terlalu banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Setuju gak sih saudara? Kalau kita lihat cerita Simpson, udah banyak kekacauan yang dia buat. Pada akhirnya dia menggenapi rencana Tuhan. Tapi dengan banyak kekacauan, dengan banyak kerusakan yang dia harus lalui. Nah, hari ini kita membahas tentang ini, tentang keseimbangan dalam hidup. Buat saya gini, keseimbangan dalam hidup sangat diwarnai dengan keputusan-keputusan yang kita buat. Setuju? Sadarkah saudara bahwa kita ada hari ini itu adalah hasil dari keputusan yang kita buat di masa lalu? Betul? Ya, keputusan-keputusan masa lalu yang kita buat dan kita ada seperti hari ini sekarang. Makanya saya mulai berpikir bahwa ayo pikirkan keputusan kita hari ini karena itu akan berdampak buat masa depan kita. Perlu berhati-hati, perlu kita pikirkan dengan sangat-sangat hati-hati. Karena seringkali gini loh, ada kalanya kita sukses di satu sisi bidang kehidupan, tapi kita gagal di sisi bidang kehidupan yang lain. Saya banyak ketemu orang dengan orang yang bisnisnya sepertinya sukses, tapi pernikahannya jadi gak sukses. Pernikahannya jadi kacau. Ada orang yang mungkin kerjaannya bagus, tapi kesehatannya kurang bagus. Semua itu karena pilihan-pilihan yang tidak seimbang. Semua itu karena keputusan-keputusan yang kita buat. Sepertinya gini, kita fokus pada satu dan kita mengabaikan yang lain. Tapi saya berharap dengan pengajaran, dengan firman hari ini kita bisa punya pemikiran yang lebih luas tentang kehidupan. Kita bisa melihatnya secara seimbang. Bahwa semua itu penting, bahwa setiap musim kehidupan kita itu memang ada prioritasnya sendiri.
Betul saudara ya? Mungkin kalau yang kuliah prioritasnya sekolah, ada yang anaknya kecil, anaknya besar, ada yang udah senior. Mungkin prioritasnya tentang kesehatan seperti itu. Semua musim kehidupan ada prioritasnya tersendiri. Tapi saya berharap gini loh, ayo lihat sebuah kehidupan dengan cara yang luas. Jangan hanya pada satu bidang kehidupan saja. Ya, makanya jika kehidupan yang seimbang itu, kalau saya boleh gambarkan seperti kita naik sepeda. Ya, kita boleh yang mengayuh di kiri, di kanan, di kiri, di kanan. Tapi begini, sepeda itu harus tetap berjalan. Waktu sepeda itu berhenti, kita akan jatuh. Waktu kita berhenti mengayuh, kita akan jatuh. Itulah uniknya kehidupan buat saya. Kita harus berjalan dengan seimbang, tapi di sisi lain gini, kita gak bisa terlalu santai, kita juga gak bisa terlalu cepat. Karena kalau terlalu cepat bisa nabrak, gak terkontrol. Itulah uniknya seimbang. Ya, makanya sama-sama kita melihat sebenarnya apa sih yang perlu kita perhatikan untuk menjalani sebuah kehidupan yang seimbang. Ini Lukas 2 ayatnya yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, ayat ini menggambarkan tentang kehidupan Yesus. Yesus nggak hanya besar, tumbuh secara fisik, tapi hikmatnya juga bertumbuh. Makanya poin pertama yang saya mau share hari ini adalah bertumbuh dalam hikmat. Ya, seperti ayat yang tadi, bertumbuh dalam hikmat. Tidak hanya bertumbuh secara fisik, tapi ada terjemahan yang mengartikan bahwa Yesus semakin bijaksana dan bertumbuh juga hikmatnya. Makanya ini hikmat. Hikmat itu bicara tentang bagaimana menerapkan pengetahuan yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Dan hikmat itu bukan hanya sekedar tentang pengetahuan, tapi pengetahuan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti kita tahu ada banyak pengetahuan yang bukan kebenaran firman Tuhan. Tapi hikmat itu bicara tentang pengetahuan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tujuannya apa? Kita meminta hikmat, tujuannya supaya kita bisa menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Saudara kebayang dong menjalani rencana Allah dengan caranya kita. Betapa kacaunya kehidupan. Kita perlu menjalani rencana Allah dengan cara-caranya Allah. Dengan cara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi hikmat bukan hanya pengetahuan, tapi pengetahuan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau saudara perhatikan di CLCC ada adapt, tadi ada adapt, ada true marriage, ada true love, ada true parenting gitu ya. Ada banyak hal yang kita siapkan untuk membuat kita bertumbuh dalam pengetahuan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara ikut true love, saudara pasti tahu apa yang namanya kurva konflik. Kurva konflik. Sampai hari ini saya masih menggunakan kurva itu untuk menyelesaikan konflik saya dengan istri saya. Jadi gini loh saudara, ada banyak pengetahuan yang akan menolong kita untuk menjalani kehidupan sesuai seperti yang Allah rencanakan. Nah, seringkali kitanya yang gak mau, seringkali kitanya yang gak penting lah, nantilah. Padahal saya mau bilang gini loh, hikmat itu diperlukan pada saat kita mengalami masa-masa yang gak enak, masa-masa ujian. Makanya Yakobus dia bilang begini, Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayatnya yang bilang gini bahwa ada masa dalam kehidupan kita itu kita mengalami apa yang namanya ujian. Setuju saudara? Suka tidak suka kita akan diuji sepertinya harus terjadi seperti itu. Dan ini ayat lanjutannya Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Mungkin pengetahuan kita terbatas, makanya gini loh,
kita perlu datang sama sumber hikmat. Kita perlu datang sama Tuhan. Kita perlu datang dengan tekun, Yakobus bilang itu. Tekun tuh bicara tentang konsisten, gak menyerah. Kita perlu datang terus menerus bersama kehadapan Tuhan. Pengetahuan kita terbatas. Makanya kita perlu Tuhan sebagai sumber hikmat kita. Yang membuat kita bisa berpengetahuan tapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi ada kalanya kita gak mau datang sama Tuhan. Kita lebih memilih lari. Waktu ujian datang, seringkali kita lari. Waktu tekanan itu datang, seringkali kita memutuskan untuk menghindar. Saudara pernah ambil keputusan itu? Saudara mungkin cerita Yakub, saudara ingat cerita Yakub? Ya, nanti kalau saudara di rumah, saudara baca-baca cerita Yakub. Kehidupan Yakub penuh dengan berlari. Dia menghindari Esau, dia menghindari Laban, sampai akhirnya ditangkap sama Tuhan. Berapa banyak dari kita yang hari ini sedang lari, sedang menghindar. Saudara tahu bahwa pernikahan saudara tidak sedang baik-baik saja. Tapi saudara memilih buat lari. Daripada bertekun, saudara memutuskan buat lari. Berapa banyak dari saudara yang tahu saudara sedang bermasalah dengan keuangan. Dan hari ini saudara memutuskan buat menghindar. Saudara memutuskan buat pergi. Gak usah dipikirin. Mungkin ada hubungan-hubungan yang sampai hari ini gak beres. Dan kita bilang bahwa, udahlah gak usah dipikirin. Si papa emang seperti itu. Kita memutuskan untuk menghindar. Daripada kita menyelesaikannya dengan bertekun, kita memutuskan untuk menghindar. Kebanyakan dari kita memiliki rasa takut yang tidak ingin kita hadapi. Kebanyakan dari kita yang memutuskan bahwa, kalau gagal gimana? Kalau gak bisa gimana? Kita takut saat diperhadapkan dengan apa yang namanya konsekuensi. Konsekuensi yang harus kita tanggung hari ini karena keputusan-keputusan kita yang salah di masa lalu. Kita takut buat menghadapi apa yang namanya tanggung jawab. Kita lebih memilih buat lari. Kita lebih memilih buat gak usah dipikirin. Gak apa-apa, gak usah dipikirin. Mungkin ini ada yang dalam pikiran kita. Kita cenderung menghindari situasi sulit dan berharap situasi akan beres dengan sendirinya. Sudah pernah berpikir itu? Sudah pernah mengalami bahwa ada masa-masa, ada situasi-situasi yang saya pikir, udahlah nanti juga beres. Saya mau bilang gak beres, masalah itu akan tetap ada di situ. Kalau saudara gak beresin, masalah itu akan tetap ada di situ. Saatnya hari ini kita mau dengar bahwa gini loh, kita harus menanggung apa yang namanya konsekuensi. Kita harus menanggung apa yang namanya tanggung jawab. Berhenti berlari. Berlari adalah cara kita untuk menghindari masalah. Tapi Tuhan bilang, Yakobus bilang tadi, ayo bertekun, minta hikmat sama Tuhan. Artinya gini, ayo hadapi bersama dengan Tuhan. Udah gak usah lari lagi. Saudara cerita Yakub, saudara ingat bagaimana Yakub ketemu Tuhan dan itu awal dari pemulihannya. Itu adalah awal dia bisa beres sama Esau, sama Laban dan jadi diberkati. Ada banyak orang hari-hari ini memutuskan buat lari dari masalah. Lari dari hubungan yang gak baik. Saya cuma mau bilang saatnya kita bertumbuh dalam hikmat. Amin saudara? Saatnya kita memutuskan buat enggak, saya akan hadapi konsekuensi ini. Saya pernah ikut satu komsel, saya ngantar teman dan komselnya tuh di luar gereja CLCC. Dan waktu itu couple, ada suami istri. Saya ketemu sama satu engkok-engkok gitu, dia bilang, kok istrinya mana, kok gak ikut? Saya bilang gitu ya, basa-basi biasa gitu ya. Engkoknya itu bilang dengan enteng banget, istri saya gak ikut. Saya udah gak ngomong sama istri saya 8 tahun. Saya gak ikut. Saya cuma mikir 8 tahun gak ngomong, tapi masih satu rumah kok. Masih satu rumah. Terus makan saya sendiri, nyuci piring, nyuci baju saya sendiri. Tidur misah.
Tapi masih dalam satu rumah, anak-anak ada. Dan mereka gak ngomong. Wow, saya cuma bilang gini loh. Kenapa gak diberesin? Kenapa harus nunggu sampai 8 tahun dan itu pun gak mau ada itikat buat beresin? Kadang itu yang terjadi dengan pemikiran kita takut. Betul gak sih? Kita takut dengan apa yang namanya konsekuensi. Kita takut, gimana kalau gak bisa? Gimana kalau malah ribut? Males lah daripada ribut, udahlah mending gak usah ngomong. Ada banyak dari kita yang memutuskan buat lari dari masalah yang sebetulnya bisa kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Kita perlu bertumbuh dalam hikmat. Amin saudara. Firman Tuhan di Yakobus tadi mengingatkan bahwa hikmat dari Tuhan itu adalah sumber dari solusi. Mungkin hari-hari ini kita gak ketemu caranya karena memang kita gak mau mencoba. Kita memutuskan buat berhenti mencoba, kita gak mau lagi. Kita gak mau, kita seringkali memaksakan cara kita untuk menyelesaikan masalah. Kalau mungkin dari si Engkok yang tadi mungkin dia bilang ya itu cara untuk menyelesaikan masalah dengan istrinya adalah dengan gua gak akan ngomong lagi. Takut ribut, biasanya seperti itu gak mau ngomong. Saya mau bilang masalah itu akan tetap ada di sana. Berhenti berlari, berhenti menghindar. Saatnya kita menghadapi konsekuensi yang harus kita tanggung. Amin saudara. Saya berharap kita bisa diingatkan. Karena ini bersama dengan Tuhan. Kolose 2 ayatnya yang ketiga. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Makanya bertumbuh dalam hikmat berarti setiap keputusan yang kita buat berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang saya tahu menghindar, lari, menganggap masalah akan beres dengan sendirinya. Itu bukan cara-cara Tuhan. Itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bilang waktu kita marah, jangan sampai matahari terbenam. Ayo selesaikan itu. Waktu kita khawatir, waktu kita takut, percaya bahwa sebab Ia yang memelihara hidupmu, serahkan semua khawatirmu kepada Tuhan. Waktu pencobaan datang, pencobaan ini tidak akan melebihi kekuatanmu. Tapi akan ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Saya berharap bertumbuh dalam hikmat membuat kita semakin sadar bahwa Tuhan itu sumber hikmat. Kadang kita gak mau minta hikmat sama Tuhan, kita paksakan cara kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Yang kedua, bertumbuh dalam God grace. Ya, ini bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita kembali ke ayatnya yang ini. Ya, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saya bold itu ya, makin dikasihi oleh Allah. Dalam perjalanan hidup kita ada kalanya kita jatuh dalam dosa. Betul saudara? Sampai hari ini saya masih bikin dosa. Sampai hari ini saya masih bikin kesalahan-kesalahan. Tapi gini loh, waktu kita gak mengenal kasih Allah dengan benar, maka semua itu akan membuat kita hidup dalam perasaan bersalah. Saudara pernah alami itu? Saudara ambil keputusan, saudara berbuat dosa, saudara mengalami apa yang namanya perasaan bersalah. Perasaan bersalah itu begitu mengikat, begitu sepertinya menjadi penjara dalam hidup kita. Kita mulai berpikir bahwa Tuhan gak sayang lagi sama saya. Saya mau udah parah, saya gak mungkin Tuhan sayang sama saya. Perasaan bersalah itu bukan akhir dari perjalanan kita, saya mau bilang begitu. Perasaan bersalah itu justru awal yang akan membawa kita masuk dalam pertobatan. Waktu kita tahu kita salah, kita memutuskan untuk datang mendekat sama Tuhan. Waktu kita tahu kita bikin dosa, kita menghampiri Tuhan. Dan itu yang membuat kita kembali sama Tuhan. Saya banyak ketemu orang-orang yang bikin kesalahan dalam hidupnya. Dan sampai hari ini dia menyesali apa yang sudah dia putuskan. Gak heran hidupnya jadi masalah buat keluarganya. Hidupnya jadi gampang tersinggung. Hidupnya jadi gampang nyakitin orang lain. Semua diawali ketika kita memiliki rasa bersalah. Sungguh saya berharap rasa bersalah itu bisa membawa kita ke dalam pertobatan. Amin saudara. Karena kita tahu ini yang ada dalam hatinya Tuhan.
Karena kita tahu ini yang terjadi. Kolose 1 ayat 21 dan 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kita semua bisa bikin dosa, kita semua bikin salah. Tapi saya mau bilang gini, ambil keputusan untuk bertobat. Yuk ambil keputusan untuk datang sama Tuhan. Udah berhenti menyalahkan orang lain. Saya dosa kan gara-gara istri saya, Pak. Saya dosa kan gara-gara si papa itu, Pak. Saya gini kan gara-gara papa, Pak. Kita sibuk nyalahin orang, kita sibuk merasa korban. Dan akhirnya gini loh, sebenarnya kita gak pernah bertobat. Kita sibuk aja nyalahin orang. Kita supaya gini, supaya kita terlihat lebih baik. Wah, hidup saya kan gak seperti si itu, Pak. Si itu lebih rusak. Gak heran pada akhirnya keputusan kita akan lari. Kita akan pergi dari Tuhan karena kita merasa gini, udahlah gak usah Tuhan-Tuhanan. Tapi poin ini mengingatkan kita tentang kasih Tuhan. Amin saudara. Firman ini, poin ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Makanya ini tidak ada dosa yang begitu besar. Kepahitan yang begitu dalam. Sehingga kasih karunia Allah tidak mampu mengubah hati dan menulis ulang kisah hidup yang baru. Ada banyak dari kita gak percaya sama kasih karunia-Nya Tuhan. Kita merasa bahwa dosa kita terlalu besar dan Tuhan gak bisa ampuni. Tapi saya mau bilang kasih karunia lebih besar dari kesalahan yang pernah kita buat. Saya mau bilang kasih karunia sanggup menulis sesuatu yang baru. Yang sudah kita hancurkan sebelumnya. Tuhan bisa atur itu menjadi sesuatu yang baru dalam hidup kita. Ayo ambil keputusan untuk bertobat. Ayo bertumbuh dalam pengenalan akan kasih-Nya Tuhan. Waktu kita gak tahu tentang kasih Tuhan seperti apa. Gak heran kita gak mau datang sama Tuhan. Gak heran kita merasa bahwa udahlah gak mungkin Tuhan ampuni saya. Ayo bertumbuh dalam pengenalan akan kasih Tuhan. Nah ini yang ketiga, yang terakhir. Bertumbuh dalam hubungan dengan sesama manusia. Saya kembali ke ayat ininya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Ya. Jadi setelah hubungan kita baik sama Tuhan, kita tahu bahwa kita dikasihi, kita dicintai oleh Allah. Saya mau bilang gini loh, itu semua yang memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Kita tuh bukan pabrik kasih, kita tuh bukan sumber kasih. Kita tuh penyalur kasih. Makanya gak heran kalau hidup kita gak bisa menyalurkan kasih, jangan-jangan memang kita gak terkonek dengan sumber kasihnya. Jangan-jangan kita memang terlepas dari sumber kasih yang membuat gini loh, kita jadi susah buat ngampunin orang lain, kita jadi susah buat mengerti orang lain, kita merasa bahwa saya lebih benar dari orang lain, elu yang salah. Gak heran kita jadi sibuk seperti itu karena kita gak sadar bahwa kita dikasihi. Makanya poin untuk bisa bertumbuh dalam hubungan dengan sesama manusia, coba dicek hubungan kita dengan Tuhan. Semua itu akan memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Kita akan berperilaku berbeda ketika kita sadar bahwa kita dipilih dan sangat dikasihi oleh Allah. Ayo pikirkan itu. Kenapa kita susah mengampuni hari-hari ini? Karena kita gak yakin bahwa Tuhan sudah ampuni kita. Kenapa kita sulit untuk menerima kekurangan orang lain? Karena jangan-jangan kita juga gak yakin Tuhan bakal terima kekurangan kita. Gak heran kita gak bisa melakukan itu. Tapi saya berharap kita bisa diingatkan untuk terkoneksi dengan Allah, dengan sumber kasih. Waktu kita terhubung dengan sumber kasih, maka buah roh itu seharusnya menjadi sesuatu yang natural. Secara natural bisa nyata dalam kehidupan kita. Ini tentang buah roh. Galatia 5, 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Buah roh akan secara natural keluar dalam hidup kita waktu kita terkonek dengan sumber kasih. Makanya kalau hari-hari ini kita ribut aja. Sama si ini ribut, sama si itu ribut. Di rumah ribut, di home ribut, di tempat kerja ribut. Coba dicek buah apa yang keluar dari kehidupan kita. Karena kalau buah roh, firman Tuhan bilang tidak ada hal yang menentang. Gak ada yang menolak itu. Semuanya itu bicara tentang kebaikan. Ini terakhir, tindakan kasih. Bukan berasal dari kemauan semata, melainkan lewat menerima kehadiran Kristus dalam hidup Anda. Kalau yang keluar dari hidup kita penuh dengan kemarahan, yang keluar dari hidup kita penuh dengan kekesalan, dengan sakit hati, coba dicek. Jangan-jangan memang Kristus belum hadir dalam hati kita. Kita jadi kayak kesulitan untuk bisa mempraktekkan kasih dalam hidup kita. Itu 3 poin yang saya berharap kita bisa sama-sama diingatkan, bisa sama-sama belajar. Ini 3 poinnya. Bertumbuh dalam hikmat, ya. Saatnya kita mengisi pengetahuan kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang yang mengisi pengetahuan tidak sesuai seperti kebenarannya firman Tuhan. Gak heran mereka memutuskan buat lari, mereka memutuskan buat menghindar. Pesan saya pagi ini, ayo kita beresin, hadapi apa yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu ada karena pilihan-pilihan kita di masa lalu. Ayo berdamailah dengan itu. Jangan lari lagi, jangan menghindar lagi. Udah capek kita menggunakan cara kita sendiri untuk menyelesaikan masalah. Saatnya kita bertekun sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan buat menyelesaikan masalah kita hari ini. Yang saya tahu gini loh, pernikahan seburuk apapun bisa diselesaikan. Kondisi apapun, keuangan kita, hubungan-hubungan yang buruk, saya melihat dengan jelas bisa dipulihkan. Berhenti berlari, berhenti menghindar. Ayo hadapi apa yang namanya tanggung jawab. Dan yang kedua, bertumbuh dalam God grace, dalam pengenalan akan Tuhan. Tanpa ini kita gak bisa melakukan apa-apa. Tanpa pengenalan kita akan Tuhan yang benar, kita gak bisa tuh membangun hubungan dengan sesama. Percayalah. Sehebat apapun saudara membangun, tanpa hubungan saudara dibenarkan dulu sama Tuhan, kita gak bisa saudara. Ayo sadari saudara dikasih, sadari saudara dicintai sama Tuhan. Saya bilang gini, itu yang memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Itu yang memampukan kita mengampuni orang lain. Amin saudara. Saya berharap 3 poin ini bisa mewarnai perenungan kita hari-hari ini. Dan saya percaya bahwa kita semua diberi kesempatan, diberikan pilihan sama Tuhan. Saudara mau lari hari ini, terserah. Saudara putuskan. Tapi saya mau bilang Tuhan panggil saudara. Tuhan ingin selesaikan masalah saudara. Berhenti berlari. Saya berharap kita menjadi orang-orang yang bisa berjalan dalam rencana Tuhan. Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan kasih kesempatan sama kita. Amin saudara. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Tuhan, firman-Mu sudah dibagikan. Kebenaran-Mu sudah disampaikan. Kami tahu kami orang-orang yang diberikan pilihan sama Tuhan. Pilihan untuk mengikuti kebenaran firman-Mu, atau pilihan untuk menjalani rencana kami sendiri. Tapi biarlah hari ini kami mau memutuskan, kami mau menjadi orang-orang yang berhikmat, yaitu orang-orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami capek menjalani dengan cara kami sendiri. Dan biarlah kami boleh datang sama Tuhan dan memohonkan hikmat, supaya kami boleh menghadapi apa yang sedang kami jalani hari ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Biarlah dosa atau rasa bersalah ini boleh membawa kami ke dalam pertobatan yang sesungguhnya. Kami mau menjadi orang-orang yang bertobat. Kami tahu kami orang-orang yang dibenarkan karena Kristus. Kami tahu kami orang-orang yang diselamatkan karena anugerah. Tuhan, tolong kami. Biarlah Tuhan yang mengampuni setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan semua jemaat ke dalam tangan-Mu. Kau yang tahu pergumulan mereka, Kau yang pimpin mereka. Berikan hikmat buat mereka menjalani hari-hari ke depan. Kami tahu mereka semua, kami semua perlu Tuhan untuk menjalani kehidupan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Biarlah persembahan ini boleh jadi berkat untuk orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin.